Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Andi Vanawati dari kelas Sirek 5B dengan NIM 0903 128328060. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS mata kuliah IRP. Langsung saja untuk soalnya ini, jika diketahui produk D dibuat berdasarkan struktur produk dengan gabungan komposisi bahan baku A, B, dan C seperti pada gambar di bawah ini. Nah, komponen D itu tuh disusun dari komponen C dan komponen 2B. Nah, komponen C ini disusun dari komponen 2A. Nah, untuk soalnya bakal kita bahas langsung ke nomor satu. Nah, untuk soal nomor satu, itu kan tentukan nilai kebutuhan bersih dan waktu pemesanan atau offsetting untuk komponen bahan baku D untuk 12 bulan ke depan. Nah, pada studi kasusnya, komponen D itu produk jadinya. Nah, produk jadinya itu sendiri yaitu sepeda gunung X300. Nah, komponen D ini punya waktu lead time selama 1 bulan. Nah, langsung saja kita lihat, kan di soal kebutuhan kotornya sudah ditentukan. Nah, misalkan bulan satu kebutuhan kotornya 74. Nah, untuk menentukan kebutuhan bersihnya, kita lihat dulu ada nggak di ada nggak jadwal penerimaan bahan atau persediaan di tangan atau stok awal. Nah, di sini kan ada stok awalnya 25. Jadi, untuk menentukan kebutuhan bersihnya, kita tuh harus melakukan eh, rumus kebutuhan kotor dikurang dengan persediaan di tangan. Nah, jadi kebutuhan kotornya 74 dikurang 25 itu bakal kebutuhan bersihnya sebanyak 49. Nah, kebutuhan bersihnya tadi kan pada bulan satu. Nah, kita tuh kan butuh pada bulan satu. Jadi eh, harus mesin barang yang dibutuhkan itu 1 bulan sebelum dibutuhkan. Jadi kayak karena itu bulan satu berarti kan kita tuh harus mesen barangnya di bulan 12 di periode sebelumnya. Nah, selanjutnya kayak bulan kedua itu kan kebutuhan kotanya 95. Karena kita nggak ada jadwal penerimaan bahan atau persediaan di awal, jadi kebutuhan bersihnya itu 95 juga. Nah, 95 ini dipesan 1 bulan juga sebelum barang dibutuhkan, yang dimana itu tuh dipesan pada bulan ke-1. Nah, selanjutnya disoalkan kita tuh nerima jadwal penerimaan bahan pada bulan ketiga dan bulan ketujuh. Nah, untuk bulan ketiga kan kebutuhan kotornya 100. Nah, jadwal penerimaan bahan itu tuh sebanyak 40 unit. Nah, jadi untuk menentukan kebutuhan bersihnya, kita tuh tinggal eh, pakai rumus yang tadi, kebutuhan kotor dikurang jadwal penerimaan bahan. Jadi 100 dikurang 40, kebutuhan bersihnya 60. Nah, 60 sama, dipesannya 1 bulan sebelum barang dibutuhkan. Berarti pada bulan kedua mesennya. Nah, sebagai contoh lagi, pada bulan ketujuh, itu kan kebutuhan kotornya 59. Nah, 59 ini eh, kita punya jadwal penerimaan bahan sebanyak 76. Jadi kita eh, tetap pakai rumus yang tadi, 59 dikurang 76, itu bakal punya sisa 17. Nah, jadi karena punya sisa tadi, kita tuh nggak butuh lagi yang namanya kebutuhan bersih, karena masih ada sisa 17. Nah, sisa 17 ini bisa dipakai untuk bulan selanjutnya. Kayak di bulan 8 ini, kan kebutuhan kotanya 69. Nah, masih ada sisa atau masuknya jadi di stok. Jadi 69 dikurang 17 itu hasilnya kebutuhan bersihnya 52. Nah, 52 ini dipesan 1 bulan juga sebelum barang dibutuhkan, yang dimana itu pada bulan ketujuh. Nah, selanjutnya untuk komponen C. Komponen C ini eh itu tuh untuk ngebuat untuk sebagai bahan dari komponen D tadi. Nah, komponen C ini kan transmisi atau gear gear set. Nah, lead time-nya juga 1 bulan sama. Jadi kayak kebutuhan kotornya kan 49. Karena nggak ada jadwal penerimaan bahan dan persediaan di tangan, itu kebutuhan bersihnya tetap 49. Nah, eh dipesannya juga 1 bulan sebelum barang dibutuhkan, berarti itu pada bulan ke-11. Nah, selanjutnya bulan ke-1 juga kebutuhan kotornya 95. Terus eh, karena nggak ada jadwal penerimaan bahan atau stok, maka kebutuhan bersihnya juga tetap 95. Nah, selanjutnya kita lihat pada bulan keempat dan bulan bulan keempat, bulan ketujuh dan bulan ke-10 itu kan kita menerima penerimaan bahan sebanyak 65, 40, dan 75. Nah, kayak bulan keempat, kebutuhan kotor kan 101. Nah, jadwal penerimaan bahan itu tuh sebanyak 65 unit.
Nah, jadi kita tuh tinggal kurangin 101 dikurang 65 itu tuh kebutuhan bersihnya jadi 36. Nah, 36 ini dipesan juga 1 bulan sebelum barang dibutuhkan, yang dimana itu berarti dipesannya pada bulan ketiga. Sama kayak untuk bulan ke-7 dan bulan ke-10 ngitungnya. Eh, Kebutuhan kotor dikurang jadwal penerimaan bahan. Nah, kebutuhan bersihnya dipesan 1 bulan sebelum barang dibutuhkan. Nah, selanjutnya untuk komponen A itu kan sistem RAM 2 unit. Nah, di soal tadi kan 2A dan 2B itu tuh artinya kebutuhan kotornya dikali 2. Nah, jadi kan komponen A tuh bagian dari C. Nah, jadi kita ngambil kebutuhan kotornya itu dari offsetting komponen C. Ini kan offsettingnya pada bulan 11, 49. Nah, jadi kita kali 2 karena 2A itu 2 kali 49 sebenarnya 98. Jadi kebutuhan kotornya 98. Nah, di soal kan persediaan di tangan itu ada 80. Nah, jadi kebutuhan kotor dikurang persediaan di tangan sama dengan eh, 18. Nah, 18 karena di soal tadi lead time-nya 2 bulan dan stok aman ditambah 10, jadi 18 ditambah 10 sama dengan 28. Nah, jadi kebutuhan bersihnya adalah 28 unit. Nah, eh, 28 unit tadi karena lead time-nya 2 bulan, jadi itu tuh dipesan 2 bulan sebelum barang dibutuhkan. Nah, karena tadi barangnya dibutuhkan pada bulan 11, maka eh, barang dipesan pada bulan 9, 2 bulan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lihat pada bulan 4 dan bulan 8. Kan di soal menerima bahan sebanyak 30 unit dan 70 unit. Nah, untuk bulan keempat, karena kebutuhan kotornya tadi dia 87, 87 dikali 2 sama dengan 174, maka kebutuhan kotornya 174, terus kita nerima penerimaan bahan, kita kurangin kan, jadi 174 dikurang 30 sama dengan kebutuhan bersihnya dapat 144, terus ditambah stok aman 10. Jadi 154. Nah, 154 tadi sama juga, dipesan 2 bulan sebelum dibutuhkan, karena kita butuh pada bulan 4, maka kita pesan eh, kebutuhan tadi pada bulan 2. Nah, sama untuk bulan ke-8 juga, kebutuhan kotornya 202, 202, terus nerima bahan 70, dikurangin jadi 132, terus ditambah stok aman 10 sama dengan 142. Nah, 142 dipesan 2 bulan sebelum dibutuhkan, karena kita butuh pada bulan 8, pesannya pada bulan 6. Nah, selanjutnya komponen B. Nah, komponen B kan merupakan bagian dari komponen D. Nah, jadi kebutuhan kotornya kita ambil dari komponen D, terus dikali 2. Nah, ini kan tadi offsettingnya 49, kita kaliin 2 jadi 98. Nah, kebutuhan kotornya berarti pada bulan 12 itu 98. 98 karena kita di awal ada stok 103, itu kan berarti masih ada sisa 5. 98 minus 103, masih ada sisa 5. Itu jadi stok lagi. Nah, terus itu digunakan untuk bulan selanjutnya. Nah, pada bulan 1 kan kebutuhan kotornya 190 setelah dikali 2. Jadi 190 dikurang 5 itu sama dengan 185. Terus ditambah stok amannya tadi kan 25. Jadi 185 ditambah 25 sama dengan 210. Nah, 210 karena lead time 1 bulan, itu artinya dipesan 1 bulan sebelum dibutuhkan. Karena kita butuh pada bulan 1, berarti kita pesennya pada bulan 12. Sama sampai bulan-bulan selanjutnya. Selanjutnya untuk nomor 2, dengan menggunakan metode EOQ, tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku D dan bahan baku A. Nah, di sini kita bakal mencari dulu EOQ-nya. Nah, EOQ itu tuh didapat dari nilai kebutuhan setahun, 2 dikali nilai kebutuhan setahun, dikali eh, biaya pesan dibagi biaya simpan. Nah, eh, D ini D ini kan kebutuhan dari 1 tahun atau 12 bulan. Nah, itu tuh didapat dari kebutuhan bersih yang tadi. Nah, nih, ini dijumlahkan semuanya, bakal dapat hasilnya sebanyak 876. Terus untuk mencari IOQ-nya, kita masukkan dengan masukkan. Jadi akar 2 dikali 876
dikali biaya pesan sejumlah 1.500 terus dibagi sama biaya simpan itu sejumlah 350. Itu dapatlah hasil IOQ-nya 86,7 sama dengan 87 unit. Nah, jadi IOQ untuk ke komponen D itu sebanyak 87 unit. Nah, sama untuk komponen A juga dihitung juga, ini komponen A kebutuhan bersihnya dijumlahkan, ditotalkan, itu bakal hasilnya 1.332. Nah, IOQ-nya tinggal dicari. Akar 2 dikali 1.332 dikali biaya pesannya 1.500, terus dibagi biaya simpan sebanyak 350. Nah, dapatlah hasilnya 106,9, terus dibulatkan jadi 107 unit. Nah, terus untuk mencari nilai persediaannya, eh, langsung aja ke pembahasan. Nah, kan kebutuhan bersihnya tadi kan sudah ada. Misalnya, jadi kan kita pada bulan pertama butuh sebanyak 49 unit. Nah, maka dari itu kita harus melakukan lot sebanyak 87 unit. Nah, karena kebutuhan bersih tadi lebih dikit dari jumlah lot, maka kan itu masih ada sisa stok. Nah, stok tadi itu bisa digunakan untuk bulan selanjutnya. Nah, terus eh, nilai persediaannya pada bulan ke-1 itu berarti 38. Nah, selanjutnya pada bulan kedua, itu kan kebutuhan bersihnya 95. Nah, karena tadi pada bulan pertama kita masih ada sisa stok sebanyak 38, maka itu harus dikurangkan. Jadi 95 dikurang 38 dulu. 95 dikurang 38 itu masih ada sisa 57. Nah, berarti kan masih kurang 57 nih kebutuhan bersihnya kan. Jadi kita tuh harus melakukan lot lagi. Nah, melakukan lot itu sebanyak 87 unit lagi. Maka sisa dari lot tadi kan sebanyak 30 dan itu bakal jadi nilai persediaan. Nah, selanjutnya pada bulan ketiga juga sama. Kebutuhan bersihnya 60. Terus dikurangkan sama sisa stok bulan 2 kemarin jadi 60 dikurang 30. Berarti kan sisa 30 masih kurang kebutuhan bersihnya. Terus kita melakukan lot lagi 87 unit. 87 dikurang 30 persediaannya masih 57. Sama sampai pada bulan ke-12. Nah, kita lihat pada bulan ke-11. Itu kan kebutuhan bersihnya 98. Nah, karena pada bulan ke-10 masih ada sisa stok 6, maka itu kan masih butuh 92 unit lagi. Nah, kita harus melakukan lot lagi. Nah, lot itu kan sebanyak 87. Nah, karena 87 tadi belum memenuhi 92 unit, belum memenuhi kebutuhan bersihnya, kita melakukan lot lagi. Jadi 87 ditambah 87, 174. Nah, bakal eh, sisa sebanyak 82 unit. Nah, selanjutnya pada bulan ke-12 juga dia butuh 88 kebutuhan bersihnya, terus masih ada stok 82. Kita melakukan loading lagi, melakukan load banyak 87, maka hasil persediaannya sisa 81. Sama untuk komponen A juga, kan tadi IOQ-nya 107 unit. Maka eh, seperti bulan seperti yang kita lihat pada bulan pertama, kebutuhan bersihnya kan 28. Terus kita melakukan lot sebanyak 107. Itu kan bakal sisa 79 unit. Nah, ini bisa dipakai untuk bulan selanjutnya. Nah, kita lihat pada bulan kedua, itu kan kebutuhan bersihnya 200. Nah, karena bulan kemarin masih ada sisa stok 79, kita kurangin. Itu jadi 121 kebutuhan bersihnya, masih butuh 121. Terus kita melakukan lot. Nah, melakukan lot sebanyak 107. Karena 107, 107 masih belum cukup, kita tambahin lagi lot yang jadi 107 ditambah 107 sama dengan 204. 214. Nah, kita kurangin 214 sampai persediaannya masih ada sisa 93. Nah, selanjutnya untuk sama untuk 9 bulan selanjutnya kayak bulan 6 pada bulan ke-6 kebutuhan bersihnya 154. Karena bulan kemarin masih ada sisa stok 32, kita kurangin jadi masih ada eh, 118 lagi. Terus kita lakukan lot 107 masih belum mencukupi. Kita lakukan lot lagi 107 ditambah jadi 214. 214 dikurang 118 masih ada sisa 92. Sampai pada bulan ke-12 juga kita lihat kebutuhan bersihnya 186. Nah, sisa bulan kemarin masih ada 31 unit. Maka dikurangkan butuh
masih butuh 155 unit lagi kebutuhan bersihnya. Kita melakukan lot 107, karena 107 belum mencukupi sebanyak 155, kita tambah lagi lotnya ditambah 107, jadi 214, sampai persediaannya menjadi 59 sisa stoknya. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, dengan menggunakan metode lot for lot, tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku dan bahan baku C. Nah, eh, untuk komponen B, eh, kan kebutuhan bersihnya tadi sudah dilihat di tabel sebelumnya. Komponen B, itu kan kebutuhan bersihnya ini, 210, 245, dan segala macam. Nah, itu tuh bakal dipakai di tabel nomor 3 ini. Nah, misalkan yang B, kebutuhan bersihnya kan 210. Nah, maka kita tuh bakal melakukan juga sebanyak 210. Nah, terus eh, sampai stoknya tuh nggak ada sisa sama sekali. Nah, terus bulan kedua juga 145, kita melakukan lotnya juga sebanyak 145. Bulan 3 185, kita melakukan lotnya juga sebanyak 185. Nah, sama untuk komponen C, kebutuhan bersih ini diambil dari tabel yang sebelumnya. Misalkan kebutuhan bersihnya pada bulan pertama 49, kita melakukan lot juga sebanyak 49. Nah, maka stoknya tidak ada sama sekali. Terus bulan kedua juga kebutuhan bersihnya 95, kita melakukan lot juga sebanyak 95 sampai seterusnya ke bulan-bulan selanjutnya. Jadi untuk soal nomor 4, kan tentukan total biaya yang diperlukan untuk pengelolaan bahan baku A, B, C, dan D. Nah, untuk biaya pesanan ini itu tuh dihitung dari biaya pesanan dikali berapa kali kita melakukan lot. Nah, ini untuk komponen A. Di komponen A ini kan kita kan melakukan lot sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti biaya pesanan itu 13 dikali 1.500 sama dengan 19.500. Nah, untuk biaya penyimpanannya, kan biaya penyimpanan 350. Nah, 695 ini dapat dari mana? Itu tuh dapat dari jumlah total persediaan ini. Jadi persediaan ini dijumlahkan, itu hasilnya sebanyak 695. Nah, itu sama dengan 243.250 rupiah. Nah, jadi total biaya yang tadi ditambahin 19.500 ditambah 243.250 sama dengan 262.250. Nah, sama untuk komponen C, komponen B, C, dan D. Nah, misalkan komponen C, eh, biaya pesanan juga berapa kali kita melakukan lot dikali 1.500. Nah, untuk komponen C, kita akan melakukan lot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bulan ketujuh karena kebutuhannya 0, maka kita tidak melakukan lot kan. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi, untuk komponen C, biaya pesanannya 11 dikali 1.500 sama dengan 16.500. Nah, untuk biaya penyimpanannya, itu 350 dikali total persediaan. Nah, karena tadi komponen C-nya tadi kita melakukan load for load, maka kan persediaannya tadi kan 0, karena jumlah jumlah yang dipesan tiap bulan tuh kan sama persis kayak kebutuhan kebutuhan bulan itu. Nah, jadi apa stok yang tadi langsung dipakai, tidak bakal nyisa, langsung habis gitu. Jadi 350 dikali 0 sama dengan 0. Nah, total biayanya 16.500 ditambah 0 sama dengan 16.500. Nah, jadi total biaya keseluruhan dari pengelolaan bahan baku A, B, C, dan D itu adalah 546.300 rupiah. Jadi untuk nomor 5, itu kan menggunakan model expression, bill of material, tentukan waktu pemesanan atau offsetting untuk bahan baku A, B, C, dan D. Nah, eh, cara menjawab soal nomor 5 ini sama dengan cara menjawab nomor 1 tadi. Karena kan komponen D terbentuk dari komponen C dan 2B, dan komponen C terbentuk dari komponen 2A, maka kita tuh bakal menentukan komponen D terlebih dahulu, karena kan kebutuhan kotornya sudah diketahui dari soal. Nah, ini untuk kebutuhan kotornya. Misalkan bulan 1, 74 kebutuhan kotornya. Nah, karena kita punya stok awal 25, maka kita kurangkan 74 dikurang 25, maka hasilnya 49 kebutuhan bersihnya. Nah, kebutuhan bersih tadi itu eh, dipesan 1 bulan sebelum barang dibutuhkan. Karena kita eh, butuhnya di bulan 1, maka kita pesan barang tadi pada bulan 12, 1 bulan sebelumnya. Sama itu kayak bulan ketiga, kita kan
punya jadwal penerimaan bahan pada bulan 3 dan bulan 7. Nah, untuk bulan 3, kebutuhan kotornya kan 100. Kebutuhannya 100, terus penerimaan bahannya 40 dikurang jadi 100 dikurang 40 60. Jadi kebutuhan bersihnya 60. Nah, 60 ini karena kita butuh pada bulan 3, maka kita memesan barang tersebut pada bulan 2, 1 bulan sebelum dibutuhkan. Sama sampai ke bulan 12. Nah, sama untuk komponen C, kan kebutuhan kotornya itu 49. Itu diambil karena kebutuhan kotor komponen C sama dengan offsetting dari komponen D. Jika kebutuhan kotornya pada bulan 12 49. Nah, 49 ini karena tidak ada jadwal penerimaan bahan dan persediaan di tangan, maka kebutuhan bersihnya juga tetap 49. Nah, kebutuhan bersih ini dipesan 1 bulan sebelum barang dibutuhkan. Karena kita butuh pada bulan 12, maka kita memesan 1 bulan sebelumnya, itu pada bulan 11. Sama kayak pada bulan 4, itu kan dapat penerimaan bahan sebanyak 65 unit. Maka 101 dikurang 65 itu sama dengan 36. Nah, 36 ini dipesan pada bulan ketiga karena 1 bulan sebelum barang dibutuhkan. Sama sampai bulan ke-12 juga. Nah, selanjutnya untuk komponen A itu sistem rem 2 unit. Karena kan di soal tadi komponen D disusun dari komponen C dan komponen 2B dan komponen C disusun dari komponen 2A. Nah, karena kita butuh karena ini 2A sama 2B, maka kebutuhan kotornya dikali 2. Jadi komponen A ini kan kebutuhan kotornya eh, kebutuhan kotor komponen A ini diambil dari offsetting komponen C. Nah, jadi eh, komponen C kan 49. Nah, dikali 2 jadi kebutuhan kotornya 98. Nah, seterusnya sampai bulan-bulan selanjutnya. Nah, kan di soal kita punya persediaan di tangan atau stok awal 80. Nah, jadi pada bulan 11 kita kebutuhan kotornya 98, persediaan di tangan 80. Jadi kan sisa masih butuh 18 lagi. Nah, terus karena di soal tadi lead time-nya 2 bulan dan stok amannya ditambah 10, jadi kebutuhan bersihnya kebutuhan bersih tadi kan 18, terus kita tambah 10 jadi 28. Nah, 28 ini eh, offsettingnya kan lead time-nya 2 bulan. Nah, jadi pemesanannya itu 2 bulan sebelum barang dibutuhkan. Nah, karena kita membutuhkan pada bulan 11, maka kita memesan barang tersebut pada bulan 9, 2 bulan sebelumnya. Sama seperti kayak bulan 4, itu kan kebutuhan kotornya 174. Nah, kita mendapatkan menerima bahan sebanyak 30 unit. Jadi 174 kita kurangkan ke 30 sama dengan 144 dan ditambah stok aman 10 maka sama dengan 154. Nah, 154 ini dipesan 2 bulan sebelumnya juga. Nah, itu berarti pada bulan kedua karena kan kita butuhnya pada bulan keempat. Sama sampai bulan-bulan selanjutnya. Nah, untuk komponen B sama juga eh, karena sistem roda 2 unit. Jadi ini diambil dari komponen D. Karena kebutuhan kotornya 49 kita kali 2 sama dengan 98. Maka eh, kebutuhan kotornya 98. Terus eh, stok di awal ada 103. Jadi 98 dikurang 103 itu masih ada sisa 5. Kita kurangkan. Stok masih sisa 5 kan. Terus pada bulan selanjutnya eh, kita tuh kebutuhan kotornya 190. Terus masih ada sisa tadi 5. Nah, jadi kebutuhan bersihnya kan eh, masih 185. Nah, salah. Nah, karena kita tadi di soal lead time-nya 1 bulan dan stok aman plus 25, maka 185 tadi ditambah 25, jadi sama dengan 210. Nah, 210 ini karena lead time 1 bulan, berarti itu dipesan 1 bulan sebelum dibutuhkan. Berarti kita pesan pada bulan ke-12. Nah, selanjutnya sama sampai ke bulan 11, em, misalkan bulan 11 kan itu 176 kebutuhan kotornya. Karena tidak ada penerimaan bahan dan juga persediaan di tangan. Jadi kita tuh kebutuhan kotor tadi kita tambah sama stok amannya sama dengan kebutuhan bersih. Jadi kebutuhan bersihnya sebanyak 201. Nah, 201 ini dipesan 1 bulan sebelum dibutuhkan. Karena kita butuh pada bulan 11 maka kita pesan pada bulan 10. Gitu. Nah,
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.